Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat akun Gnomio Moodle, yaitu salah satu platform e-learning yang sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran online atau daring pada masa pandemi ini. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentu saja harus memiliki salah satu web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu langkah berikutnya adalah kita masukkan alamat linknya, yaitu gnomio.com. Oke, jadi ini adalah halaman pertama dari situs gnomio.com. Dan langkah kedua yaitu kita membuat akun dari gnomio.com. Langsung saja kita menuju ke kotak Create Your Site, lalu kita isi URL. Nah, URL ini kita bebas keinginan kita. Contohnya seperti ini. Lalu langkah berikutnya adalah mengisi email. Usahakan email itu adalah email aktif. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan notifikasi dari Gnomio ke email pribadi kita yang telah kita tulis di langkah ini, sebuah link yang telah kita buat dan username dan passwordnya. Karena saya sudah membuat, jadi langsung saja saya menuju ke link yang telah saya buat. Nah, lalu selanjutnya kita login menggunakan username yang telah Gnomio kirim lewat email dan password yang telah dikirim oleh Gnomio ke email. Langsung saja kita login. Dan ini adalah tampilan pertama dari Gnomio yang telah saya buat. Sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu memasukkan kursus yang akan kita buat, karena dalam akun ini masih memakai bahasa Inggris, kita juga bisa menggantinya ke bahasa Indonesia. Caranya yaitu kita menuju ke Site Administration, kita cari language atau bahasa, ini language, kemudian kita klik submenu language pack. Kemudian setelah dari language pack, kita masuk ke kotak language pack. Nah, di sini kita cari bahasa yang kita inginkan. Karena saya sudah mengaturnya atau menginstal bahasa Indonesia, jadi di sini sudah tidak ada bahasa Indonesia. Langsung kita aktifkan saja dari Inggris ke Indonesia. Caranya dengan kita klik tanda ini, kemudian kita klik Indonesia, dan bahasanya pun akan otomatis terganti Indonesia. Dalam akun Gnomio ini kita juga dapat mengatur agar tampilan lebih menarik, yaitu kita ke administrasi situs atau tadi yang dalam bahasa Inggrisnya Set Administration, kita klik, lalu kita cari menu tampilan. Nah, dalam menu tampilan ini terdapat submenu yang dapat membuat tampilan dari Gnomio lebih menarik, seperti menambahkan logo, menambahkan kalender, navigasi, dan lain-lain. Bahkan juga bisa mengganti temanya. Jika ingin mengganti tema, kita tinggal klik setting tema. Lalu langsung saja ke langkah selanjutnya, yaitu membuat kursus.
Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita klik administrasi situs. Lalu klik bagian kursus. Kemudian kita klik submenu kelola kursus dan kategori. Kemudian akan muncul halaman seperti berikut ini. Bagi yang belum membuat kategori seperti saya ini, langsung saja klik buat kategori baru. Di sini akan muncul kolom-kolom yang harus kita isi. Kategori induk, kita bisa mengisinya pada kolom ini. Kemudian nama kategori, yaitu contoh seperti saya, Prodi Pendidikan Jasmani. Kemudian nomor ID kategori kita isi. Kemudian pada keterangan, kita bisa mendeskripsikan bagaimana atau seperti apa prodi pendidikan jasmani tersebut. Lalu kemudian kita klik membuat kategori. Lalu langkah berikutnya adalah membuat kursus baru. Bagi yang belum membuat, kita bisa langsung klik buat kursus baru. Dan tampilannya akan seperti ini. Kolom pertama adalah nama lengkap. Jadi nama lengkap ini kita isi dengan kursus apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Contohnya itu permainan tradisional. Lalu nama singkat kursus yaitu PT. Dan di sini juga ada tanggal mulai kursus. Kita dapat sesuaikan dengan semester yang akan ditempuh oleh peserta didik. Kemudian pada ringkasan kursus ini, kita dapat mendeskripsikan tentang kursus apa yang akan kita lakukan pada Jinomio ini. Kemudian pada file gambar kursus, kita juga dapat mengupload seperti gambar yang berkaitan dengan kursus yang akan kita lakukan. Setelah itu, kita klik simpan dan tampilkan. Setelah itu akan muncul halaman seperti berikut ini. Nah, pada halaman ini kita bisa menambahkan materi yang akan kita masukkan pada kursus berikut. Sebelum itu kita harus klik pada bagian hidupkan mode ubah. Nah, setelah itu baru kita klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber. Pada bagian ini terdapat seperti icon buku, folder, file, forum, glosari, dan lain-lain. Dan fungsinya sangat berbeda-beda sesuai dengan ikonnya. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengupload file seperti PPT, PDF, dan lain-lain dengan cara kita klik icon file. Kemudian kita kasih nama seperti materi 1. Kemudian deskripsikan tentang apa materi tersebut. Lalu kita upload file yang akan kita pilih. Caranya dengan kita klik icon ini. Kemudian kita klik choose file. Lalu akan muncul file-file yang akan kita upload. Contohnya seperti ini. Kita klik bagian gambar UNP ini, langsung kita klik open. Setelah itu, jika sudah tertera judulnya di sini,
kita langsung klik unggah file ini. Filenya pun sudah terunggah. Setelah itu kita bisa klik simpan dan tampilkan. Dan ini adalah contoh kursus yang telah saya buat dengan berbagai icon yang telah saya masukkan. Seperti materi, kuis, tugas, dan ada diskusi, dan lain-lain. Dan pembuatan kursus pun selesai. Lalu, cara untuk menambahkan peserta dalam akun Ginomio ini caranya sangat mudah, yaitu langsung saja kita share atau salin link seperti ini, link berikut. Jadi kita share kepada peserta didik. Kemudian cara loginnya seperti ini. Sebentar, saya logout dulu. Nah, saya sudah logout. Kemudian saya akan masuk kembali, kita klik masuk atau login. Setelah kita klik login atau masuk, kita klik pada silahkan daftar untuk jadi anggota baru. Nah, di sini ada kolom-kolom yang harus diisi. Jadi nama pengguna kita bebas mengisi apapun. Lalu setelah itu password, alamat email, nama depan, nama akhir, kota, negara, dan lain-lain. Kemudian kita klik buat keanggotaan baru. Nah, setelah itu bagaimana cara guru atau dosen untuk menerima peserta yang akan masuk ke kursus? Berikut adalah caranya. Lalu cara menambahkan peserta, klik menu site administration atau administrasi situs, kemudian kita klik pengguna, kemudian kita klik sub menu lihat daftar pengguna. Dan ini adalah nama-nama peserta yang baru saja mengikuti kursus yang telah saya buat. Jadi biasanya kalau seorang peserta tidak mendapatkan email, dia akan menunggu konfirmasi dari kita dari halaman ini. Jadi nanti di bagian setelah ubah ini biasanya ada tulisan konfirmasi. Dan langsung saja nanti kalau ada kita klik bagian konfirmasi. Kemudian cara selanjutnya adalah kita klik kursus yang telah kita buat, lalu kita klik peserta, lalu kita klik enroll user. Kemudian kita klik cari bila ada peserta yang telah mengikuti kursus yang telah kita buat. Nah, kita klik peserta, lalu kita klik enroll user. Kemudian peserta itu akan langsung masuk ke dalam nama-nama pada peserta yang telah ikut dalam anggota kursus ini. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Bila masih ada salah-salah kata maupun salah perbuatan dalam membuat Ginomio ini, mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.